Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya masuk? Tes tes. Mungkin boleh responnya kalau misalkan ini boleh di chat ataupun mungkin open mic. Kalau suara saya terdengar? Masuk, Pak, masuk. Oh, oke, masuk ya udah. Kayak takutnya jaringan saya atau apa gitu kan yang menyebabkan suara saya nggak masuk gitu. Oke, kalau begitu saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah yang saya share sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya udah. Oke, kalau begitu kita sudah masuk udah hampir mendekati akhir ya, karena juga udah nggak berasa. Kayak sih di bulan depan ya, udah mulai ujian akhir semester lagi gitu ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke modul ke-6. Nah, sebelumnya di modul ke-5 kita sudah belajar terkait dengan distribusi peluang diskrit. Oke, jadi data diskrit yang dibahas. Nah, sekarang continue pun atau data continue pun itu juga punya peluang, punya distribusi peluang ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini yang akan dibahas di distribusi peluang continue adalah pertama, distribusi normal. Ini adalah basicnya, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini yang pertama adalah distribusi normal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan normal untuk distribusi binomial. Jadi kadang ada beberapa distribusi yang bisa dikonversikan ke distribusi lain. Salah satunya adalah ketika kita mengerjakan distribusi binomial dan ternyata mungkin ini nggak bisa kita pakai distribusi binomial walaupun emang soalnya itu harusnya distribusi binomial nih. Nah, kita bisa pakai pendekatan distribusi yang lain gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah distribusi eksponensial, yang dimana sebenarnya distribusi ini ada kaitannya atau ya sama persis dengan distribusi Poisson di distribusi peluang diskrit. Oke. Nah, lalu langsung aja kita masuk ke KB yang pertama gitu ya. Jadi ini ada 3 kegiatan belajar. Nah, tapi ini nggak terlalu fokus ke materi ya gitu, karena materinya tuh sebenarnya sedikit gitu ya, materi umumnya kayak materi teoritisnya tuh sangat sedikit. Nah, jadi yang pertama adalah distribusi normal. Di sini itu punya definisi intinya gitu ya. Cuman definisinya itu saya nggak mau secara spesifik. Intinya tuh distribusi normal itu adalah sebuah distribusi yang dimana dia jelas kontinu ya kan. Kemudian secara normalnya gitu ya, secara normalnya kalau kita punya sebuah distribusi, maka yang akan terjadi adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi distribusi normal itu adalah distribusi yang bentuknya kayak lonceng gitu ya. Ini adalah distribusi normal gitu ya, alias ini mungkin saya bilang adalah kurva normal. Oke, kurva normal di mana di sini kita punya nanti ada simbolnya ya. Normal di mana di digit pertamanya itu adalah mu gitu ya. N dalam kurung mu, sigma kuadrat gitu ya. Oke, sigma kuadrat ini adalah variansnya ya. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita mau nyari simpangan bakunya adalah sigmanya, ya tinggal kita akar kuadratkan daripada sigma kuadrat gitu ya. Nah, lalu kalau ngikutin BMP-nya, kurva normal ini punya definisi gitu seperti ini. Nah, cuman definisi ini hampir nggak pernah kepake gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat ini kan pasti otomatis kalkulator sekali gitu ya. Jadi bila x adalah suatu variabel acak gitu ya, normal dengan nilai tengah mu gitu ya, kemudian variansnya adalah sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya itu alias kurva normal ini kalau dibikin itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi hasil daripada si persamaan ini gitu ya, kalau ini kan menandakan dia kurva normal gitu ya. Kalau di binomial kan B dalam kurung X, P, Q atau apapun itu. Nah, maka untuk persamaan kurva normalnya adalah kurang lebih seperti ini gitu. Nah, lalu dimasukkanlah nilai angka, nilai-nilai angka tersebut hasilnya kurang lebih seperti ini
ya. Jadi kurva normalnya seperti yang di atas. Nah, kalau yang di bawah ini kalau dalam statistik hampir nggak pernah kepake gitu, karena ini adalah teori secara teoritis saja gitu ya, secara definisi. Karena nanti ketika kita mengerjakan gitu ya, ketika kita mengerjakan ya nanti malah lebih fokus ke peluang, nanti pakai tabel nanti ya. Oke, jadi normal ini perlu diketahui bahasanya ini mu-nya itu kurang lebih dia pasti di tengah-tengah, kemudian punya yang namanya variance gitu. Nah, perlu diingat di sini kan ini ada luas gitu ya. Ini ada luas daerah gitu. Nah, ini yang warna hijau di sini itu totalnya luas daerah yang warna hijau di sini. Luas daerahnya sama dengan 1 gitu. Nah, karena ini bell shape gitu ya, alias lonceng yang simetris, berarti kalau misalkan dari sini ke sini 1, kemudian saya potong bagi 2 begini, kira-kira yang di sebelah kiri di sini luas wilayahnya berapa? Sebelah kanannya berapa? Coba. 0,5. 0,5 kan separohnya gitu ya. 0,5 Ini 0,05, di sini juga kanan 0,5 karena dibagi rata gitu kan ya, simetris. Nah, nanti inilah yang akan menjadi acuan kita dalam menentukan luasan kurva ketika belajar distribusi normal gitu ya. Oke, lalu nanti di sini terkait dengan si kurva normal ini nanti kita ada hubungannya sama tabel Z ya, untuk melihat nilai luas daerahnya ya. Jadi untuk melihat luas daerahnya gitu ya, maka nanti kita harus lihat tabel Z gitu ya, tabel Z. Nah, cuman biasanya di soal ketika kita menghitung peluang, otomatis kan nggak bakal mungkin dong dikasih tahu Z-nya langsung, karena Z ini hanya sekedar dia luas daerah gitulah ya. Nah, maka ketika kita punya data tertentu, kita sebut saja nilai X gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu di sini seperti ini ya. Jadi kalau kurva normal ini nilai mu-nya tuh sama dengan 0, kemudian untuk sigma kuadratnya itu sama dengan 1 ya, gitu. Oke. Jadi ketika kita punya ini pasti ditanya peluang berapa yang X yang misalkan peluang terpilihnya berapa atau peluang terambilnya berapa. Nah, itu adalah nilai X-nya gitu ya. Jadi semisal kita punya nilai X gitu ya, kita punya nilai X gitu ya, kita punya data tertentu, maka ini kita harus transformasi ke Z terlebih dahulu. Yang dimana untuk persamaan kurva normal pada umumnya atau persamaan distribusi normal ketika kita transformasi dari X ke Z itu adalah X dikurangkan dengan mu per gitu ya, per sigma gitu ya, per sigma. Ini rumus dasarnya gitu ya. Oke. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Kalau misalkan dia sampel ya, ini ingat ya, perlu diingat karena ini simbol populasi ya. Ini simbol untuk populasi. Kalau untuk sampel ya Z sama dengan X dikurangkan dengan X bar per S gitu ya. Oke. Ini adalah untuk sampel ya, cuman beda simbol aja kok ya. Untuk rumusnya tetap sama. X data dikurangin dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan bakunya gitu ya. Oke. Oke. Nah, lalu di sini langsung aja gitu ya, langsung aja di sini ada contoh soal gitu ya. Nanti di sini kita sambil belajar baca tabel gitu ya. Walaupun sebenarnya ini kalau di selain pengantar statistik di sini ada pengantar statistik sosial gitu ada. Nah, kalau nggak salah tuh di pengantar statistik sosial dia tuh soalnya belajar tabel Z dulu gitu, nggak langsung ke distribusi peluang Z-nya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaannya gitu ya. Oke.
Nah, sebuah perusahaan, jadi contoh soalnya adalah sebuah perusahaan ayam potong mendapatkan bahwa rata-rata berat ayamnya yang sudah bersih itu adalah 2,5 kg. Berarti di sini kita punya informasi apa? Mu ya. Mu ataupun X bar adalah 2,5 kg. Kemudian dengan simpangan baku atau standar deviasi, berarti ini sigmanya atau S-nya sebesar 0,8 kg gitu ya. Nah, jika seekor ayam potong diambil secara acak, tentukan gitu ya. Tentukan yang pertama yang A, peluang terambilnya berat ayam berarti berat ayamnya itu akan menjadi variabelnya gitu ya, variabel acaknya yang kita nggak tahu nih. Variabel acaknya itu berapa gitu ya. Oke. Yang kita nggak tahu variabel acaknya ini gimana gitu ya. Oke, jadi X kurang daripada 3 gitu ya. Nah, ini cukup wajar karena apa? Perlu diingat, ini adalah distribusi pulang kontinu gitu ya. Jadi angkanya tidak harus 3 persis gitu ya. 3 ataupun 2 gitu. Bisa 2, berapa, 2,9 atau angka berapapun itu. Nah, maka dari itu, ini kita harus convert dia atau kita transform dia menjadi Z. Ya sudah, berarti untuk transform nilai Z-nya adalah Z sama dengan gitu ya. Ini kita rubah, yang kita rubah tuh adalah angka ininya ya. 3 dikurangin dengan 2,5 per 0,8. Berarti nilai Z-nya adalah 0,5 per 0,8 alias 5 per 8. Nah, ini kalau misalkan kita hitung berapa dia? 0,625 ya, 0,625. Artinya berarti di sini nilai P X sama kurang dari 3 itu sama aja kayak peluang Z kurang daripada 0,625 gitu ya. 0,625. Nah, tapi perlu diingat karena gitu ya, karena nanti deh ini saya tulis begini dulu aja ya. Oke. Wait, sambil saya buka tabelnya dulu gitu ya. Oke, wait dulu. Mana ya tabel saya? Oke, tabel statistik saya di mana ya? Wait. Tabel statistik. Ntar deh, coba saya cari dulu ya. Soalnya di sini saya tuh dulu punya deh kayak tabel statistik di mana ya? Ini dia. Oke, ini tabel Z mana? Oke, ini dia. Ataupun ini boleh, sebenarnya banyak ya yang bisa saya pakai gitu. Nah, tapi di sini of course berarti harus melihat terlebih dahulu gitu ya. Bentar. Ini saya pisah dulu. Oke. Nah, ini tabelnya. Ini sebenarnya mau tabel kayak gimana pun bebas. Jadi tidak ada keteraturan atau aturan harus pakai tabel yang mana, itu nggak ada ya. Yang penting itu adalah cara baca tabelnya. Oke. Ya, jadi yang harus digarisbawahi itu adalah itu ya. Oke, tabel Z-nya di sini. Oke, ya udah. Ini terlalu ya, kita pakai yang ini aja deh. Ini ataupun pakai yang ini aja deh, bebas nanti. Ya udah. Kayaknya kalau di BMP pakai yang ini ya. Pakai yang ini bukan? Nggak ada. Kalau BMP pakai yang ini atau pakai yang atas? Pakai yang bawah ini kayaknya. Bukan Pak, yang pakai 3 tabel. Yang pakai 3 digit. Enggak, bukan 3 digitnya. Maksudnya gambar kurvanya pakai yang 3 digit. Yang ini kan ya? Oke, ya. Sudah. Oke, ini area to left. Oke. So berarti ini kita fokusnya pakai file yang ini aja deh gitu ya. Oke, ya sudah. Berarti sekarang nih artinya gitu ya. Artinya kita disuruh mencari gitu ya. Disuruh mencari jadi ini cara bacanya tuh adalah begini. Jadi ini kalau biasanya saya bikin pakai gambar grafik daripada si kurva normalnya gitu ya. Jadi saya nggak pakai rumus tuh yang namanya pakai 0,5 tambah atau apapun itu. Jadi saya memanfaatkan daripada si definisi kurva normalnya itu sendiri gitu ya.
Nah, Z 0,625. Nah, 0,625 ini kira-kira ada di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. So saya anggap asumsikan di sini gitu ya, kurang lebih 0,625. Nah, sekarang yang pengen dicari itu sebelah kirinya si 0,625 atau sebelah kanannya? 25. Kiri. Sebelah kirinya yang ini kan, bener nggak? Iya. Oke. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini saya bikin double ya. Karena nanti kita belajar pakai dua cara baca tabel yang berbeda gitu ya. Tapi jawabannya itu sama kok. Tenang aja, aman. Oke. Sekarang saya punya tabel yang pertama itu adalah yang di sini dulu. Oke. Nah, sebenarnya nggak ada ngaruh ya, mau ini nanti 4 digit atau 3 digit itu nggak ada masalah gitu ya. Nanti itu mah tinggal sesuai kesepakatan yang dipakai. Toh juga pembulatannya tidak berpengaruh signifikan kalau di hasil gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 0,625 di sini, kita bisa pakai angka yang ada di sini nggak nilai Z-nya ya. Kita lihat ininya nih. Ini yang di bagian di bagian ini sama bagian ininya ada nggak sih bisa kita 0,625? Ternyata tidak, gitu kan ya. Kenapa? Karena di sini pakainya dia cuma dua angka doang nih, ya. Dia cuma pakai dua angka doang, 0, sekian sama angka belakangnya tuh berapa, gitu, ya. Ya sudah, akhirnya mau nggak mau gitu. Sebenarnya ini kalau misalkan kita pakai Excel atau pakai software nih bisa ketahuan nih 0,625 daerah arsirnya berapa gitu. Cuman karena berhubung kita pakai tabel gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau 0,625 berarti kita bacanya tuh di 0,62 gitu ya sama 0,63, bener nggak? Sebenarnya 0,62 tuh berarti yang ini. Berarti yang ini ya. Bener nggak? Wait. Ini ya, yang ini ya. 0,62 sama 0, ini 0. Jadi tuh 0,625 ini kan sebenarnya ada di antara 0,232 0,62 sama 0,63 gitu ya. Nah, tapi sesuai kesepakatan nih sebenarnya gitu. Sebenarnya sesuai kesepakatan. Kalau emang ternyata kita nggak punya informasi tabel 0,625 ini gitu ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini, maka biasanya bisa kita pakai pembulatan supaya biar dua angka di belakang koma doang gitu. Karena ini kita nggak punya, kalau misalkan di tabel Z ini nilai Z di sini harus dua angka di belakang koma. Walaupun 3 bisa gitu, 3 bisa. Cuman biasanya itu pakai ada ada nilai tersendiri gitu di tengah-tengahnya berapa. Oke. Nah, jadi di sini saya lakukan sedikit modifikasi ya supaya biar kita bisa pakai gitu ya tabelnya. Jadi di sini saya bulatkan di mana? Dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke pembulatan terdekat. Jadi di sini pakai 0,63, ini 0,63 ya. Jadi di sini kita gunakan estimate itu adalah 0,63. Nah, ya sudah. Kalau misalkan sekarang mau pakai tabel yang atas dulu atau mau pakai yang bawah? Bawah. Mau pakai yang bawah ini. Oke. Nah, kalau mau pakai yang bawah ini, maka yang harus kita lakukan adalah gitu ya. Yang bawah dulu aja, Pak. Pakai yang bawah dulu aja nih. Nah, di sini Yang bawah. yang 0,63 berarti kita sepakat berarti pakai yang di sini aja nih ya. Berapa dia? Kalau 0,63? Kalau di sini 0,2357 gitu kan ya. Nah, 0,2357 kalau kita lihat di atas nih tabel luas daerah arsirnya, luas bidang arsirnya di sini itu ngitungnya dari tengah ke kanan kiri ke kanan atau dari paling kiri ke paling kanan. Ayo. Dari tengah dari tengah ke kanan kan ya, kan kalau lihat di sini dari tengah nih ngitungnya. Ya sudah, berarti yang 0 tadi berapa? Udah ya, Pak. Nih. Ini kalau kita lihat dari dari kurva yang di sini, ini luas daerahnya yang dipakai itu dari tengah ke kanan kan?
bener nggak? Dari Betul. tengah 257. ke kanannya. Jadi makanya di sini 0,2357. Nah, 0,2357 nih dapat dari yang ini nih. 0,6 sama 0,3. Gitu ya. Jadi 0,63 bacanya kayak gitu. Nah, 0,2357 itu karena kita bacanya dari tengah, itu adalah yang ini nih. 0, ini berapa? 0,2357 ya. Yang ini nih. Gitu. 0,2357 gitu. Nah, apakah daerah yang warna biru ini yang 0,2357 ini menjawab 23. menjawab peluang yang warna oranye ini? 7. Menjawab nggak daerah warna oranye ini? Tidak. Enggak kan? Kenapa? Karena di sebelah kirinya tuh masih ada, masih belum kejawab. Nah, sebelah kirinya berapa nih? Yang di sebelah kirinya ini ke sini, ini nih. Ini saya pakai warna merah deh kalau gitu. Nah, yang ini berapa? Ini berapa? 0,5 kan ya tadi ya? 0,5. Bener nggak? Ya kan nih? Nih Nah, bener. tengah-tengahnya nih ke kiri 0,5, ke kanan 0,5. Ini ke kiri full nih 0,5. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya peluang Z lebih kecil daripada 0,63 ya. Kita paksakan jadi 0,63. Jadinya gimana tuh? Kan ini jadi terbagi jadi dua wilayah. Kira-kira kita tambah apa kita kurang? Tambah. Tambah kan? Yang merah tambah yang biru. Berarti 0,5 tambah 0,237 2357. Berapa? 0,7357. Ditambah. Tuh, ditambah kenapa? Karena ini kayak kita punya 0,2357 terus datang lagi ya. Luasnya makin nambah dong. Gitu kan ya? Enggak. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 0,7357. Jadi kita tinggal baca berdasarkan tabelnya aja. Kita pakai daerah arsir seperti ini. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakai tabel yang di atas ini, misalkan kita mau pakai tabel yang di atas ini, perlu diingat, ini itu kita cuma punya apa? Dari kiri ke yang negatif, bener nggak? Dari kiri ke yang negatif. Berarti boleh nggak kalau misalkan saya bisa bikin ini itu, kan ingat ya, ini karena ini simetris, berarti di sini tuh sebenarnya ada minus 0,63 juga dong harusnya, bener nggak? Betul. Betul kan? Negatif. Nah, minus 0,63 tuh berapa? Coba kita cek. Minus 0,63 tuh berarti ini, gitu ya. Sama ini. Berarti ada di mana? 0,2643 ya? 2643. Ya kan? 0,2643. Nah, 0,2643 itu yang mana? Sebelah Yang ini ya. kiri. Ini ya. 0,2643. Ini ya. Ini berapa? Tadi 0,2643 ya. Tadi ya. Yes. 0,2643. Oke. Yang di sebelah kiri. Ya, kiri ini aja nih. Kiri ini aja. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya bilang nih 0,2643 di sini, ini juga di sini 0,2643, boleh nggak? Ya. 0,2643. Nah, sekarang yang saya mau tanya, yang saya mau cari itu yang mana? Yang oranye ini kan tadi kan? Bener nggak? Yang oranye ini kan? Boleh. Nah, Soalnya kan simetris. ya. 3. Nah, berarti di sini untuk peluang yang oranye ini berarti peluangnya gimana? Kalau ternyata nih ternyata ini nggak jadi saya pakai lagi deh. Ini sebelah kanannya sih 0,2643. Berarti peluangnya kan perlu diingat ya, dari sini ke sini semuanya berapa? 1 ya luas daerahnya. 1. Nah, gitu berarti peluang Z lebih kecil daripada 0,63 tuh adalah 1 kurang 0,2643. 2,3. Berapa? 0,7357 pasti. Tuh. Jadi di sini mau pakai tabel apapun selama tahu iya, selama tahu cara baca tabelnya gitu ya, selama cara tahu baca tabelnya, walaupun dikasih tabel apapun ya sama aja hasilnya, nggak ada masalah gitu. Gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya tabel ini ataupun tabel ini pun juga sama. Sebenarnya kalau nanti kita hitung luas daerah arsirnya, nggak mungkin beda. Gitu ya. Nah, cuman harusnya sih ya, saya lupa deh. Di nanti di UAS pakainya kalau dikasih tabel harus yang bawah apa yang atas ya, saya lupa deh. Nah, jadi itu nanti kita kerjain atau belajar pakai dua cara gitu ya nanti. Oke. Nah, sampai sini dulu. Untuk yang A, ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait dengan baca tabelnya dulu deh, gitu. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Karena kalau baca tabelnya masih bingung nih, nanti gitu. Gimana? Atau mau lanjut dulu? Lanjut sih Kak. Nah, lanjut dulu aja ya. Oke, ada. Berarti ini sama ini. Atau sorry. Ini saya copy dulu. Nih saya tambahin add page. Oke. Nah, lanjut ke yang B ya. Oke. Lanjut yang ke B. Berarti yang B ini adalah peluang X lebih besar daripada 3,5 gitu ya. Oke. Nah, ini juga berarti kita harus apa? Kita harus konversi dulu. Berarti Z sama dengan 3,5 dikurang 2,5 gitu ya. X sama dengan 2,5 ini wait dulu bentar. 2,5 per 0,8 gitu ya. Berarti nilai Z-nya adalah 1,0 per 0,8. Berarti nilai Z-nya berapa tuh? 1,25 ya. 1 bagi 8 tuh 1,25. Oke. Nah, udah pas nih. Jadi karena udah pas dua angka di belakang koma, maka nanti ini kita nggak usah lakukan pembulatan ya. Oke, jadi peluang X lebih besar daripada 3,5 itu bisa kita tulis jadi Z lebih besar daripada 1,25. Nah, ya sudah. Berarti di sini apa namanya? Kita bikin dua ini ya, bikin dua kurva bell shape lagi, kurva normal lagi. Udah. Oke. Nah, anggap saja bagus ya. Anggap aja bagus. Sekaligus aja deh. Nah, Z 1,25 itu pasti ada di sini dong. Enggak. 1,25. Nah, yang ditanya itu adalah yang di sini. Gitu ya. Nah, ya sudah, berarti sekarang kalau misalkan nih kita lihat tabel lagi. 1,25 kita pakai tabel yang bawah dulu gitu ya. Oke, berarti ini saya hapus dulu deh. Nah, sekarang kalau misalkan 1,25 itu yang mana tuh? 1,25 berarti 1, kemudian di sini 5, berarti ketemunya ada di mana tuh? Di sini ya, 0,3944. 0,3944. Oke. Nah, tapi yang 0,3944 ini apakah daerah yang warna hijau? 0,3944. Apakah daerah yang warna hijau? 0,3944. Iya, 0,3944 ini apakah daerah yang warna hijau yang dimaksud? Bukan ya? Gitu. Bukan. 0,3944 itu yang lagi tadi yang kita cari adalah yang di sini nih. Oh, dia lebih dari. Iya. Nah, ini itu adalah 0,3944 gitu. Nah, lalu untuk yang hijau gimana? Gitu kan. Nah, untuk yang hijau perlu kita tahu bahwasanya untuk daerah di sini berapa tadi hasilnya? 0,5. Berarti untuk peluang Z lebih besar daripada 1,25 itu 0,5 kurang 0,3944. Berapakah dia? 0,1056 0,5 gitu ya. ditambah. Oke. Nah, lalu kalau misalkan mau pakai tabel yang satunya lagi gimana gitu?
Nah, misalkan nih, saya dikasih tabel kayak gini, apakah bisa saya kerjain? Bisa. Nah, minus 1,25 itu adalah, Oke. minus 1,25 itu berarti 0,1056 ya. 0,1056. Nah, ini perlu diingat, itu dari yang sebelah kiri ke minus. Berarti sebenarnya tuh ini kan ada ya minus 1,25 gitu. Dan daerah yang hijau di sini itu sama dengan daerah hijau yang di sini, luasnya sama dia. Nah, ternyata berapa tadi? 0,1056. Sama. Nah, berarti di sini juga berapa? 0,1056 kan? Iya. Nah, ya sudah. Berarti peluang Z lebih besar pada 1,25 tuh ya 0,1056. Perlu ditambah kurang nggak? Nggak perlu. 0,1056. Iya, ini nggak perlu nih, nggak perlu dikurang-kurang ataupun ditambah. 0,1. Karena ya udah, karena dia daerahnya sudah sesuai gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih kebingungan untuk baca grafiknya? Atau saya lanjut dulu kira-kira? Lanjut. Lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, yang C sekarang. Peluang X-nya di antara 0,2 sama 2,7. Berarti 2,0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2,7 gitu ya. Nah, ini berarti kita konversi dulu nih. Nah, berarti di sini untuk yang di sini berarti Z sama dengan 2,0 kurang 2,5 per 0,8. Berarti Z-nya sama dengan min 0,5 per 0,8. Berapa tuh tadi? Ternyata ini udah ada berapa tuh? 0,625 ya, atau ini kita langsung bulatkan aja. Berarti pakai atau nilai Z yang di sini adalah 0, minus 0,63. Oke. Nah, lalu yang di sini nilai Z yang di sini adalah 2,7 kurang 2,5 per 0,8. Berarti nilai Z-nya di sini adalah 0,2 per 0,8 alias 1/4 kan. Berarti Z-nya adalah di sini 0,25. Ya udah, berarti ini P2 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 27 itu sama kayak peluang minus 0,63 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,25. Ya udah, ini tinggal kita gambar grafiknya aja gitu ya, gambar grafiknya aja. Set. Atau ini saya agak lebarin dikit ya. Set. Nah, begini kurang lebih gitu ya. Nah, ini di tengah-tengahnya ini jangan lupa di sini 0. Nah, ternyata di sini dari sini tuh ini minus 0,63 sampai 0,25 gitu ya. Nah, di sini nih 0,25. Nah, yang dicari adalah daerah yang warna biru di sini. Ya, biru tua yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, lalu kita baca deh, kan gitu ya. Nah, kita baca pakai tabel yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, kita pakai tadi yang bawah dulu ya, berarti. Nah, di sini kita harus carinya berarti ada 0,25 gitu dulu ya. 0,25 nih. Nah, 0,25 yang ini berapa nih 0,25? 0,25. Berarti 0,0987 gitu ya. 0,0987. Nah, perlu diingat 0,0987 ini berarti di sini kita pecah ya di sini. Nah, di sini ternyata 0,0987 gitu ya. Oke. Nah, lalu yang di sebelah kirinya berapa? Kan kita nggak punya yang negatif. Nah, maka dari itu untuk yang sebelah kiri di sini ini saya bikin bentuk saya pecah dikit gitu ya. Sorry. Ini saya pecah dikit. Nah, gitu ya, saya pecah dikit. Nah, jadi ketika kita punya 0,63 minus 0,63 itu kalau kita ngitungnya dari tengah gimana? Gitu kan ya. Nah, kita ngitung dari tengah tuh gimana sih? Gitu ya. Nah, berarti di sini minus 0,63 gitu ya. Minus 0,63. Ya di sini pasti ada 0,63 dong. Gitu ya.
Nah, pasti daerah yang warna yang di sini nih, daerah yang di sini pasti sama dengan daerah yang warna hijau di sini, pasti sama. Nah, ya sudah, berarti tinggal kita cari nih yang hijau nih, gitu. Ternyata berapa? 0,63. 0,63 itu adalah 0,2357. Ya sudah. Ya. Berarti di sini 0,2357. Berarti di sini pun juga pasti 0,2357. Gitu ya, 0,2357. Berarti yang biru yang di atas yang di sebelah 0,63. kiri, ya, yang di sebelah kiri itu adalah wait dulu. 0,2357. 357. Nah, berarti ini kita bawa di sini. Berarti ini juga sama, pasti nilainya adalah 0,23. 0,2357. Berarti Pakai kesimpulannya negatif nggak, Pak? kenapa? Tuh. Minus Ada 0, negatifnya nggak, Kak? oh ini nggak ada. Luas daerah tuh kan tidak pernah negatif. Masa kalau luas daerah negatif berarti ngutang dong, bener nggak? Gitu ya. 0,25. Berarti tinggal kita hitung nih. Ini sebelah kirinya dari tengah ke kiri tuh 0,2357. Itu nggak dikasih negatif, Pak? Apa gimana? Apa tuh yang mana yang negatif? Ininya. Yang negatifnya dikasih negatif juga nggak? Nggak Oh. usah, ini nggak usah. Kan tadi kita sepakat nih. Nih kalau emang itu negatif, berarti ini harusnya negatif dong. Bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Itu. Iya. Dan perlu diingat, ini kan luas ya. Luas itu tidak pernah negatif. Kalau luas negatif, misalkan kalau misalkan gini, kalian punya utang 50. Punya utang 50, kan gampang ya, tinggal minus 50. Tapi kalau luasnya minus gitu mana? Mendelep ke dalam apa gimana tuh? Bener nggak? Iya, Ya kan? betul. Nah, itu. Bisa. Kan nggak bisa luas daerah kalau minus gitu. Makanya pasti positif gitu, nggak ada yang negatif. Yang boleh negatif tuh cuman ininya doang nih, minus 0, berapa, 0, berapa gitu. Karena kan ini ke sebelah kiri sebelah kanan makin gede kan. Nah, oleh karena itu berarti ini kita hitung 0,2357 tambah 0,0987. Berapa hasilnya? Oh iya. Kalku ya kan. Berapa dia jawabannya? Sekitar 0,3344. Selesai. Gitu ya. Iya. Itu. Nah, tapi nih Dikurang. untuk Oh, ditambah. enggak, udah selesai nih 0,3344 doang, udah nggak ada apa-apain lagi. Nggak usah diapa-apain lagi. Kan 0,2357 tuh udah punya yang ini. 0,0987 punya yang ini. Nah, kalau ditanya punya semuanya, diapain? Ditambah, bener nggak? Ya kan? Tinggal kita tambahin nih sebelah kiri sama sebelah kanan, udah. Makanya kenapa saya tuh nggak begitu suka tuh pakai rumus yang kalau ini 1 plus 1 kurang, ini pakai 0,5. Karena kenapa? Dulu tuh waktu pas saya kuliah itu, saya disuruh di waktu pas belajar distribusi normal ini, itu dikasih tabelnya beda. Yang jadi tuh pas di textbook itu BMP di textbook itu ternyata dikasihnya versi yang begini, yang dari tengah. Nah, ternyata kan dikasih nih tabel, ternyata habis itu cerita itu kayak kuis kan, nggak boleh buka tabelnya dikasih dari soal kuisnya. Tahu nggak yang dikasih tabel yang mana? Tabel yang atas. Nah, yang atas sama yang bawah ini pendekatan ngerjainnya beda, nggak sama gitu, nggak sama. Makanya buat saya yang 0,5 tambah atau yang 0,5 kurang itu nggak saya pakai. Bahkan 1 kurang itu nggak pernah saya pakai gitu. Jadi saya makainya tuh ya kayak gini. Ini luas daerahnya segini, luas daerahnya segini. Nah, ini kayak basic kayak basic waktu belajar matematika waktu sekolah. Luas daerahnya makin lebar nih, berarti ditambah. Kalau luasnya semakin berkurang, tinggal dikurang. Udah gitu aja. Gitu. Bahkan ini nih, saya mau nanya nih. Ini saya nggak pakai. Ini saya nggak mau bahas nggak ya? Boleh nanti dah. Misalkan ternyata nih
untuk mencari yang warna oranye ini yang 0,257, kan di sini saya punya tabel yang minus ya. Minus 0,63 itu adalah berapa? 0,2643 kan. Nah, 0,2643 itu adalah daerah arsir yang mana ini? Nih. Ini adalah 0,2643. Nah, lalu boleh nggak kalau misalkan saya mau nyari ini dengan 0,5 kurang 0,2643? Boleh nggak? Boleh. Bisa. Bisa kan? Nah, bisa banget. Kenapa? Karena perlu diingat, Yang warna merah. daerah ke sini itu besar, luasnya berapa? 0,5 kan? Bener nggak? Nah, tapi ternyata di 0,5 ini terbagi jadi 2 wilayah. Yang 0,2643 sama nggak tahu berapa gitu. Maka dari itu untuk mencari daerah yang warna orange ini kan berarti ibarat kata kita punya sesuatu kemudian saya 0,5. potong. Kan gitu ya, bener nggak? Kemudian saya potong. Benar. Makanya saya kurang 0,5, awalnya 0,5, kemudian saya potong yang merah, jadilah yang warna oranye. Makanya ini 0,5 dikurang dengan 0,2643 ya hasilnya 0,2357. Ternyata mau nyari 0,2357 ini kan banyak caranya, bener nggak? Bisa mau pakai tabel yang dari tengah ke kanan, bisa. Mau dari pakai tabel yang dari sebelah kiri juga bisa, nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, beda nggak cara baca cara nyari 0,2357-nya? Yang satu tinggal baca, yang satu pakai kurang-kurangan kan? Beda lagi jatuhnya, gitu. Ya. Oke. Benar. Nah, lalu kita lanjut nih. Sekarang saya mau pakai pendekatan yang kedua lagi. Misalkan nih, ternyata saya bener-bener pure dikasih yang ini doang nih. Saya pure dikasih yang ini doang, misalkan. Oke, wait, sorry. Ini ada di sebelah kanan, berarti ini saya pakai tabelnya saya geser ke sebelah kiri deh, gitu ya. Oke, wait dulu. Nah, 0,63 sama tadi berapa? 0,63 tuh berarti tadi segini, 0,2643 ya. Untuk 0,63 minus 0,063. Lalu di sini 0,25 itu kita punya yang 0,25 tuh berarti yang ini. 0,4013. Nah, kita cuma punya ini doang nih, gitu kan? Kita cuma punya ini doang. Tapi kita disuruh nyari nih yang warna biru berapa. Nah, berarti yang kita harus lakukan adalah ini. Berarti kalau kita mau dari sini nih, kita cuma punya informasi begini. Berarti gini, kan yang hijau yang di sini udah jelas ya tadi berapa hasilnya? 0,2643 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya sekarang lagi mau nyari yang warna oranye nih. Gimana cara nyari yang warna oranye? Ya sudah, berarti kita tinggal bikin bell shape lagi gitu ya. Kita bikin bell shape lagi bahwasanya gitu ya kan. Oke, ini begini gitu kan. Lalu di sini ada 0,25 gitu ya, 0,25. Lalu di sini kita punya minus 0,25 gitu kan. Nah, yang kita mau cari tuh yang sekarang yang ini nih, berapa nilainya? Nah, yang 0,25 ini tadi 0,4013 gitu kan. 0,4013 tuh yang mana? Yang warna ini gitu ya. Ini 0,4013. Bener nggak? Coba. Oke, bener ya. 0,4013. Berarti boleh nggak kalau saya bilang yang merah ini kan adalah 0,413. Nah, boleh juga nggak kalau saya bilang ini adalah 0,4013? Boleh. Boleh karena simetris kan ya. Nah, ya sudah. Ya sudah, berarti di sini 0,4013. Nah, sekarang saya mau nanya, bagaimana cara saya mencari angka yang warna biru di sini?
1 dikurangi 0,2643 kurang 0,4013. Nah, itu dia. Nyari-nyarinya beda lagi kan kalau saya pakai baca mau tabelnya kayak gimana? Boleh. Benar. Iya. 0,2643 dikurang dengan 0,4013. Nanti ini jawabannya juga 0,33344. Coba aja deh kalau nggak percaya. Tinggal dicek, coba dihitung. Harusnya 0,33334. 0,5 dikurang 0, Apa tuh? 0,5. Nggak usah pakai, nggak usah. Kenapa harus pakai 0,5? Kan kita mau nyari langsung yang biru ini. Kita mau nyari yang biru ini. Kan daerah yang dari sini ke sini itu semuanya berapa? 1 kan nilainya? Bener nggak? 1 nih. Ini semuanya 1. Berarti kalau misalkan dari 1 ini kemudian saya potong di sebelah kirinya 0,2643, di sebelah kanan saya potong lagi 0,4013 supaya mendapatkan yang biru, berarti ngitungnya tinggal 1 kurang 0,2643 kurang 0,4013. Tuh. 1. Iya, jadi cara bacanya kayak gitu. Beda lagi, beda. Jadi beda cara sudut pandang tabelnya atau cara sudut pandang nyari luasnya itu beda lagi cara ngitungnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya aturan. Oh, kalau misalkan saya mau nyari ini tuh harus 0,5 kurang atau 0,5 tambah, tuh nggak ada aturannya. Tergantung kita mau bacanya pakai tabel apa, terus kita apa luas mana yang mau kita cari atau kita pakai. Gitu. Jadi nggak ada aturannya. Gitu, karena kayak tadi tabelnya beda-beda. Bahkan ada juga nih tabel kumulatif gitu ya. Bentar, jadi tadi saya punya satu lagi tabel yang ini deh kayaknya. Oh, yang ini nih. Nah, ini tabel kumulatif deh kalau nggak salah. Bukan deh. Nih, coba kalian lihat lagi nih. Tuh, beda lagi nggak cara baca tabelnya, luas kurvanya yang dibahas? Beda lagi kan? Ini dari sini ke kanannya, bukan dari tengah ke kanan ataupun bukan dari kiri ke bagian kanannya, tapi dari sini ke kanannya. Nah, itu beda lagi cara baca tabelnya nanti. Ya. Cara baca tabelnya tuh beda lagi. Nah, ini nih. Ini adalah nih, tuh ada lagi nih. Ada tabel lagi. Kalau ini bacanya tuh dari kiri ke paling mentok. Gitu. Jadi misalkan nih saya mau baca tabelnya pakai tabel yang ini deh sekarang gitu. Bisa nggak kira-kira? Tetap bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Ya. Oke. Nah, misalkan nih kalau ini berarti kan ada 2 ya yang bisa kita pakai gitu ya. 0,25 berarti 0,25 itu adalah ini sama ini gitu ya. Maka jawabannya berapa? 0,59871 gitu ya. Oke. Lalu di sini 0,63 minus ya. Kita langsung pakai spesifik minus. Minus 0,063. Berarti minus 0,6 sama 0,03. Berarti berapa tuh? Minus ini depannya 0 ya, 0, tuh. Bahkan di sini pakai 5 angka di belakang koma kan, gitu kan. Beda sedikit beda lagi gitu. Nah, ini kalau pakai tabel ini kita juga bisa memanfaatkannya gitu ya. Cara nyarinya gimana? Ya sudah, tinggal kita ini aja nih tadi. Oke. Nah, sayangnya kan kita tadi punya dari paling kiri ke paling kanan. Nah, ya sudah. Berarti tadi yang kita punya 0,59871 tuh yang mana? Dari sini ya, ini ya. Yang ini ya, boleh nggak kalau saya bilang ini yang merah begini? Aduh, pusing. Pusing ya. Oke, nih saya bikin double deh gitu ya. Saya bikin ini set gitu ya. Saya bikin double lagi deh, satu lagi. Enggak deh, jangan deh. Oke, set misalkan. Tapi ini kalau nggak sama persis ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini kan 0,25 Yang 0, ya kan, 0,25.
Nah, yang tadi saya tanya, yang tadi 0,5987 nih ya, saya pakai 0,5987 itu adalah daerah yang mana ini nih. Ini itu adalah 0,5987 ya, 0,5987. Oke. Nah, lalu tadi di sini juga kita punya 0,2643 itu adalah yang ini gitu. Set. Oke. Nah, ini 0 minus 0,63 ya, minus 0,63. Nah, ternyata kita punya tadi jawabannya di sini berapa? 0,41 0,2643 gitu ya. Oke, 0,2643 nih udah ada. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini saya gabungin supaya jadi warna biru, kira-kira gimana tuh? Dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu 0,5987 itu kan, 0,5987. Nah, lalu dari sini ke sini itu adalah 0,2643. Nah, pertanyaannya adalah dari sini ke sini berapa? Gimana cara ngitungnya? Dikurang. Berapa kurang berapa? 0,5987 dikurang 0,2643. Jawabannya 0,3344 pasti. 7 kurang 3 4. 8 kurang 6 8 kurang 4 4. 9 kurang 6 3. 5 kurang 2 3. Sama jawabannya. Tuh, coba bayangin. Buat ngejawab satu soal ini aja nih, buat ngejawab nyari Kurang luas daerah itu bisa 0,987 dikurang 0,9. iya, bisa kita pakai ini, pakai cara ketiga Dikurang gitu ya. Bisa pakai bisa pakai cara ketiga boleh. Mau pakai yang ini, pakai cara yang pertama nih, ini boleh juga. Mau pakai cara yang ini, boleh nggak? Boleh juga. Ada nggak aturannya berarti kalau kayak gitu untuk mencari 0,3344? Ada nggak tuh? Jawabannya sama, tapi cara nyarinya doang yang beda. Karena tabelnya beda gitu. Cara baca tabelnya beda. Makanya ada nggak acuan supaya jadi 0 tambah 0,5 tambah 0,5 kurang 1 kurang atau apapun itu? Ada nggak cara bacanya seperti itu? Nggak ada kan jadinya? Gitu. Jadi jangan pakai acuan kayak gitu kalau buat saya ya, karena buat saya ya kalau misalkan ini ya kita pakai konsep gini aja gitu. Malah lebih gampang paham gitu dibandingin sama terlalu rumus lah gitu. Jadi kalau emang misalkan mau ngejelasin tugas pakai Word kayak gitu, misalkan ini, ya udah kalian bisa gambar ini pakai manual, terus habis itu dijelasin dengan cara tinggal ketik aja nih berapa tambah berapa, udah nggak apa-apa, it's okay. Itu. Nggak ada. Iya, tuh makanya ini sekarang 1 2 3 jawabannya sama, tapi cara jawabnya beda. Ya kan? Berarti artinya kan untuk mencari luas daerah seperti ini alias peluang yang kayak gini tuh nggak harus menggunakan satu pendekatan tertentu aja, bisa banyak gitu ya, tergantung tabel mana yang digunakan gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Masih ada yang mau ditanya dulu nggak untuk menghitung atau terkait dengan cara baca tabel Z-nya? Kita dulu. Ayo, kira-kira ada nggak yang mau ditanya terlebih dahulu nih untuk membaca tabel? Kalau masih ada yang bingung, nggak apa-apa, silakan tanya aja. Ini salah satu materi statistik yang cukup mudah buat saya. Buat saya, kalau buat saya pribadi ya. Maksudnya tuh ini tuh bisa kita leluasa gitu, nggak ada harus ngikutin patokan A atau patokan B, tuh nggak ada. Gimana? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke KB2 nih soalnya. Tuh, gimana? Mau langsung lanjut aja berarti?
saya lanjut aja dah kalau gitu. Oke, sekarang di sini kita lanjut ke KB2, pendekatan normal untuk distribusi binomial gitu ya kan. Nah, ini ketika distribusi binomial itu kan kita tahu bahwasanya distribusi binomial itu terdiri dari syaratnya adalah apa? Diulang terus, terdiri dari n percobaan gitu ya. Apa namanya? Terdiri dari sekian percobaan gitu ya. Terdiri dari n percobaan gitu ya. Kemudian peluang setiap kejadian itu sama gitu ya. Tiap kejadian itu sama. Itu adalah distribusi binomial gitu ya. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau semisal ternyata n-nya di sini 10.000? Kira-kira gempor nggak kalau kita mau ngitung misalkan B dalam kurung saya lupa deh nulis apa namanya, sorry, binomial peluang. Oke. Nah, B dalam kurung X terus titik koma N koma P, kira-kira kalau misalkan ternyata N nya pakai 1000 gitu kan, karena ini kan rumusnya adalah N CX kali dengan P pangkat X kali dengan Q pangkat N kurang X, bener nggak rumusnya kan begini ya untuk apa namanya, peluang binomial, binomial gini bukan, kira-kira gini ya. Nah, masalahnya kalau ternyata n-nya misalkan 1000 nih, kemudian x-nya misalkan cuman 4 gitu misalkan. Lalu misalkan p-nya 0,3, lalu q-nya berarti apa sih 0,7. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau menghitung misalkan b dalam kurung 4 titik koma 1000,3 per 10, maka untuk menghitung ini kan berarti apa? 1000 kombinasi 4 kali 3 per 10 pangkat. Kayak 3 per 10 pangkat 4 mungkin nggak ada masalah. Coba kalau misalkan ini 7 per 10 pangkat 996. Wah, pasti kan ribet banget tuh ya. Pasti kalkulator, bahkan mungkin kalkulatornya nggak bisa ngitung gitu ya. Nah, nggak bisa ngitung nih kalau n-nya terlalu besar. Maka dari itu kalau misalkan dari sini nih, jika n terlalu besar gitu ya, atau bisa kita tulis juga n-nya ini mendekati infinite, maka distribusi binomial dapat dikerjakan dengan pendekatan distribusi normal gitu ya, dapat dikerjakan distribusi normal. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwasanya ada sesuatu di sini yang hati-hati. Ini adalah discrete dikali. Ini adalah discrete. Ini apa? Data continue kan ya? Oke, ini adalah continue. Nah, otomatis apa? Ya, di sini ketika kita menggunakan pendekatan normal dari distribusi binomial, maka akan ada untuk merubahnya gitu ya. Perlu adanya faktor koreksi atau perlu koreksi gitu ya, perlu koreksi di sini. Ini bentar. Nah, perlu ada faktor koreksi, kurang lebih jadinya seperti ini nanti gitu ya. Jadi ada yang namanya faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu yang mana? Nih,
yang minus 0,5 sama plus 0,5 ini adalah faktor koreksinya. Jadi kita nggak bisa langsung semena-mena ngitung kayak yang di atas gitu. Kalau yang di sini kita ngerubah X jadi Z di sini itu tinggal polosan aja gitu ya. Karena emang di sini kan kita sudah beranggapan bahwasanya data yang ada di sini adalah data kontinu. Jadi nggak usah kita otak-atik lagi. Tapi kalau ini kita punya data discrete dan dirubah jadi kontinu, maka perlu ada faktor koreksi di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan. Oke. Ini sebagai contoh, ada lagi nih contohnya. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, semoga sih harusnya cukup ya. Nah, peluang suatu pabrik pembuat CD menghasilkan 10% CD atau kaset yang cacat. Oke. Nah, lalu jika 100 CD dipilih secara random, berapa probabilitas terdapat 8 CD yang rusak? Gitu. 8 CD yang rusak, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti di sini kita punya N-nya 100, gitu ya. N-nya 100. Lalu di sini nilai P-nya adalah 0,1 gitu ya. Kenapa kok saya pakai P-nya 0,1 bukannya 0,9? Karena di sini kita pengennya yang rusak, alias kita berhasil yang rusak gitu. Oke. Nah, lalu dengan begitu berarti Q-nya adalah 0,9. Nah, ya sudah, karena ini kita pakai pendekatan distribusi normal, maka untuk nilai A di sini kalau PX sama dengan 8 ya, berarti yang diminta, maka kita harus ngerubah gitu. Kita harus merubah. Jadi sebenarnya yang PX sama dengan 8 ini kalau kita rubah dalam bentuk jadi nih yang merah ini adalah yang binomial punya ya. Ini yang merah di sini ini adalah dari distribusi binomial. Gitu ya. Ini dari distribusi binomial. Ini binomial. Oke. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanan sini ini adalah yang distribusi normal. Gitu ya. Ya sudah, berarti ini kita rubah jadi berarti apa tuh? Berarti untuk X sama dengan sesuatu, maka di sini berubah jadi minus 0,05 sama plus 0,5. Berarti kalau misalkan kita kurang 0,5 berarti jadi 7,5 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 8,5 gitu ya. Nah, jadi ini didapat dari 8 tambah 0,5, sedangkan ini yang didapat ini didapat dari 8 kurang 0,5. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah ya balik lagi ke yang di awal. Kita konversi dulu nih 7,5 menjadi Z-nya. Berarti Z sama dengan itu ya. Nah, ini untuk nilai Z-nya berarti kan tadi pakai rumus apa? X kurang mu. Nah, mu-nya berapa? Nah, perlu diingat pada distribusi normal apa mu-nya? Nah, pada distribusi normal gitu ya. Di sini mu-nya sama dengan N kali P. Nah, kemudian untuk sigma kuadratnya alias sigma kuadratnya adalah N kali P kali Q gitu. Ya sudah, berarti di sini kita harus cari dulu dong rata-ratanya dulu sendiri. Mu sama dengan N kali P. Berarti rata-ratanya adalah 100 kali 0,1 alias 10. Lalu untuk variasi simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari N kali P kali Q gitu ya. Jadi ini 100 kali dengan 0,1 kali 0,9. Nah, berapa dia? Berarti akar kuadrat daripada 9. Jawabannya 3. Oke, berarti tinggal kita masukin ya. 7,5 kurang 10. Karena perlu diingat ya, nilai Z itu adalah apa? X kurang mu per sigma gitu ya. Oke, per 3 gitu ya, per 3. Berarti Z-nya adalah 2,5 per 3. Nah, berapa tuh gitu kan ya? Minus 0,083 gitu ya. Lalu yang ini kita rubah nih. Berarti Z sama dengan 8,5 kurang 10 per
per 3. Berarti Z-nya adalah minus 1,5 per 3, itu adalah minus 0,50 atau minus 0,5. Artinya berarti ini itu sama aja kayak P dalam kurung minus 0,83 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada minus 0,5. Ya udah, tinggal kita bikin tabelnya, kita bikin ininya. Nah, sekarang ini kesepakatannya kita kira-kira mau pakai tabel yang mana deh gitu. Kita mau pakai tabel yang mana kira-kira? Mau pakai tabel yang mana nih kira-kira? Yang tidak minus. Mau pakai yang atas ini atau mau pakai yang bawah? Bawah ini ya. Oke. Berarti di sini 0,83 itu adalah yang dari sini ke sini ya. Nah, ini minus minus 0,83 lalu sama minus 0,5 tuh nggak apa aja deh, saya bikin di sini. Ya, ini saya hapus dulu deh. Minus 0,5. Oke, ya sudah. Berarti yang kita butuhkan kedua aja. Kita cari daerah yang ini nih yang kita butuhkan gitu. Nah, berarti kalau emang kita mau pakai yang ini, yang kedua. Nah, kalau emang kita mau pakai yang ini, berarti gimana tuh cara bacanya? 0,5 itu persis banget ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang 0,83 itu adalah berarti yang ini 0,297 2967. Nah, tapi gitu ya. Oke. Tapi kita bukan butuh yang dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan. Nah, gimana tuh berarti? Ya sudah, berarti kita cari dulu nih satu-satu dulu nih. Nah, kita cari satu-satu dulu. Ternyata kita punya yang 0,83 itu adalah yang dari sini nih. Nah, ini 0,83 nih. Nah, 0,83. Nah, berarti di sini minus 0,83. Oke. Nah, ternyata dari sini ke sini berapa tadi? 0,2967 ya. Ini adalah 0,2967. 0,2967. Berarti yang ini pun juga 0,2967. Gitu ya, 0,2967. Gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira yang warna merah di sini berapa? Ya, 0,5 dikurang dengan 0,2967. Gitu ya. Boleh dong, ya kan? Coba deh. Kita kalkulator deh. 0,5 kurang 0,2967. Jawabannya 0,2033. 0,2033. Nah, nanti masalah dipakai yang mana belakangan. Oke, set. Kita bikin lagi tekannya. Nah, oke. Oke, berarti sekarang kita punya yang 0,5 nih. 0,5 di sini misalkan. Lalu di sini tuh juga minus 0,5. Nah, oke, berarti 0,5 di sini kalau kita lihat tabelnya tadi 0,1915. Boleh. Ya kan? 0,1915. Oke, berarti ini 0,1915. Nah, ini pun juga segini adalah 0,1915. Nah, kalau yang ini ya tinggal 0,5 dikurang 0,1915. Nah, berapa tuh? Coba saya hitung kalkulator dulu. 0,5 kurang 0,1915. 0,3085. Nah, sekarang berarti kira-kira kalau saya mau nyari yang ini kira-kira gimana? Kan berarti yang 0,23 ini saya boleh dong saya pakai ke sini. Ya kan? Ini adalah 0,2033. Lalu yang oranye yang di sini itu saya oper ke sini gitu. Saya oper ke sini nih. Saya pakai
Ya, yang 0,1915 nih saya pakai. Ini adalah 0,1915. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari daerah yang warna biru? 0,5 Ya. dikurangin ya. 0,5 kurang 0,1915 dikurang 0,2033, kan gitu ya? Benar nggak? Kan sebelah kiri dari tengah ke kiri 0,5. Nah, udah ketahuan nih 0,2033 sama 0,1915. Ya sudah, tinggal kita hitung 0,5 dikurang 0,1915 dikurang dengan 0,2033. Jawabannya adalah 0,1052. Udah, jawabannya segini. Gitu ya. Sebenarnya bebas ya kalau mau pakai cara yang kayak gimana. Misal nih, boleh nggak kalau ternyata mau menghitung yang biru ini misalkan begini. Wait, boleh nggak kalau misal kan dari sini ke sini nih. Wait dulu. Bentar. Dari sini ke sini itu adalah 0,2967. Itu ya. Lalu dari sini ke sini itu 0,1915. Nah, berarti boleh nggak kalau misalkan saya nyari yang warna biru ini dengan cara 0,2967 kurang 0,1915? Boleh ya, karena jawabannya sama-sama Bisa juga. 1052. Sama jawabannya ternyata. Jadi bebas mau pakai yang mana. Tergantung sama sudut pandangnya gimana. Kalau mau pakai yang kayak gini nih dari tengah nih, oh ya udah. Mau pakai 0, oh dari sini ke sini 0,2967. Terus dari sini ke sini 0,1915. Ya udah, tinggal dikurangin. Boleh banget, gak ada masalah. Kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa, bebas gitu. Nggak ada aturan harus pakai yang mana gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak gitu? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Jadi kalau misalkan ada pendekatan ini kan soal binomial ya. Tapi kalau kita gunakan pendekatan normal, maka yang harus dilakukan adalah kita konversi dulu nih nilai x-nya di sini yang harusnya kan nggak boleh sama dengan 8 gitu ya, gitu. Ya sudah, maka kita rubah jadi mengikuti cara seperti ini ya. Jadi ini adalah pendekatan pendekatan normal dari distribusi binomial gitu. Nah, harus perhatikan nih. Kita harus perhatikan nih tanda yang ada di sini. Harus hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang lebih besar itu nanti tambah gitu, jangan. Gitu ya, hati-hati. Kalau misalkan dia lebih besar, oke, lebih besar tambah 0,5. Ini yang lebih kecil sama dengan bukan lebih kecil daripada n kurang 0,5, tapi n tambah 0,5. Jadi ini formulanya harus diingat nih. Ini wajib nih. Ya, ini namanya adalah pendekatan normal gitu ya, normal approximation to binomial gitu ya. Pendekatan normal, pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial gitu. Oke, normal terhadap binomial. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Oke, mungkin ini saya tambahin sedikit untuk yang ini. Jadi hati-hati ya. Bentar tadi sama ini. Tadi saya copy dulu. Oke. Berarti kalau misalkan kita mengacu ke yang ini, yang sebelah kanan di sini yang saya kontakin gitu ya.
yang saya kotakin yang ada di sini. Maka kalau misalkan untuk yang B, P paling sedikit lebih besar daripada 12, paling sedikit 12, berarti dia boleh sama dengan boleh lebih kecil gitu ya. Nah, berarti ini gimana jadinya? Peluang X gitu ya. Lebih besar benar, lebih besar benar, lebih besar sama dengan berarti lebih besar daripada 11,5. 11,5. Nah, gitu. Karena pakai yang ini ya. Pakai yang ini nih. Pakai yang ini nomor 5 gitu ya. Didapat daripada ini 12 dikurang dengan 0,5. Nah, nanti tinggal konversi nih. Nilai Z-nya berapa? Nanti peluang Z lebih besar daripada berapa tuh. Ini kalau dihitung nilai Z-nya ini tadi sebesar 0,5 harusnya. Ya 0,5. Jadi ini PZ lebih besar daripada 0,5. Nanti tinggal cari angkanya. Lalu yang C, berarti peluang X lebih kecil sama dengan 5. Ya sudah, berarti PX lebih kecil daripada 5,5. Gitu ya. Nah, kalau 5,5 itu nilai Z-nya berapa? Kalau 5,5 gitu kan. Nilai Z-nya adalah minus 1, ini minus 1,5 ya, 1,5. Berarti ini peluang Z lebih kecil daripada minus 1,5. Nanti ketemulah angkanya berapa. Seperti itu ya. Oke, ini dapat dari 5 tambah 0,5. Jadi harus hati-hati ya. Harus ini nih, ingat ini nih. Ingat. Nah gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Mana ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Lanjut dah. Lanjut ya. Oke. Nah, di KB3 ini gitu ya. Di KB3 di sini itu kalau misalkan apa namanya? Di 3 di sini ya, kalau distribusi eksponensial tuh sama kayak distribusi Poisson sebenarnya gitu ya. Nah, cuman untuk penulisan peluangnya untuk di ini, kalau misalkan kita punya itu bisa kita tulis bahwasanya untuk apa sih namanya, ngitung peluangnya itu harus hati-hati karena ada lebih besar ataupun lebih kecil gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan yang lebih besar gitu ya, kalau yang lebih besar ya udah pakai ini, dan ini cuma ada lebih besar. Kalau lebih kecil gimana kira-kira? Masih. Kayak yang di atas masih lapar kan, minta anterin beli lauk. Oke. Nah, kalau yang ini itu tuh yang kalau yang lebih kecil berarti kita memanfaatkan apa? Nah, ini berarti peluang T lebih kecil sama dengan T itu berarti sama dengan 1 dikurangin dengan peluang T lebih besar daripada T gitu ya. Oke. Dapatlah ke sini gitu ya. Nah, ini ya nanti pas kita ngitung sama kayak distribusi Poisson sebenarnya gitu ya. Sama kayak distribusi Poisson. Kalau semisal gitu ya, semisal ternyata di sini nih, coba sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kalau ini distribusi eksponensial nih kayaknya emang nggak begitu ini banget ya. Ini nggak perlu baca grafik sebenarnya. Nah, jadi andaikan ada 4 mesin diesel, berarti ini N-nya 4 gitu ya. Kemudian digunakan sebagai penggerak utama. Nah, dalam keadaan darurat diperlukan minimal ada 2 mesin yang bekerja otomatis. Berarti di sini X-nya tuh adalah 2 gitu ya. Oke. Lalu umur operasional mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 15 tahun gitu ya. Rata-rata 15 tahun ini adalah betanya gitu ya. Ini adalah betanya. Kemudian di sini tentukan keandalan sistem pendamping darurat selama periode 2 tahun. Ini adalah nilai
T kecilnya gitu ya, nilai T kecilnya. T-nya sama dengan 2 tahun. Oke, ya sudah. Berarti di sini ditanya peluang gitu ya, di mana keandalan sistem pendamping itu darurat selama 2 tahun itu berarti bisa kita tulis ya ini periode 2 tahun ya, kalau bisa ya minimal gitu ya, minimal berarti lebih besar sama dengan 2 nih gitu. Berarti kalau misalkan kita lihat ini gimana nih? Oke, sorry bentar dulu. Nah, ini untuk T lebih sama dengan 2, ya sudah. Berarti di sini sampai batasnya 4 ya. Jangan lupa ya, sampai ada batasnya 4. Berarti di sini kita harus menjumlahkan gitu, daripada dimulai daripada N sama dengan 2 misalkan itu sampai dengan 4 gitu ya. Daripada ini tinggal kita kombinasikan berarti sama kayak itu ya. Sebenarnya kayak kita pakai ini Bernoulli gitu ya. Nah, ya sudah, berarti peluang sukses yang T lebih sama dengan 2 di sini ya, kalau misalkan kita bikin nih 4N atau 4 kombinasi N gitu ya, 4 kombinasi N, terus habis itu peluang bagusnya itu adalah sebesar 0 P pangkat N, terus kemudian kali Q pangkat N kurang 4 kurang N gitu ya, ini alias kurang X itulah ya, ini mungkin X gitu, ini X gitu ya, ini X, ini 4 kurang X gitu. Ya sudah, berarti ini kalau kita pakai distribusi eksponensial berarti ini ada perlu kita tahu bahwasanya beta di sini bisa kita langsung rubah dalam bentuk alfa 1 per beta. Berarti alfanya adalah 1 per 15 gitu ya. Lalu T-nya 2 gitu kan. Nah, berarti karena berhubung kita nggak tahu nih nilai peluangnya itu berapa untuk P yang ada di sini gitu ya, peluang yang bagusnya. Nah, P yang di sini itu adalah P yang dimana itu T-nya lebih besar daripada 2 gitu. Ya sudah, kita bisa pakai yang ada di atas di sini, E pangkat minus lambda kali T. Berarti E sama dengan minus 1 per 15 kali T-nya adalah 2 gitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah 0,875. Ya sudah, ini kalau kita kerjakan ya berarti sigma dari X sama dengan 2 sampai ke 4, berarti 4 kombinasi 2 gitu ya, 4 kombinasi X terus habis itu dikalikan dengan 0,875 pangkat X dikalikan dengan 0,125 pangkat 4 kurang X. Ya sudah, ini berarti bisa kita kerjain 4 kombinasi 2 kali 0,875 pangkat 2 kali 0,125 pangkat 2, terus kemudian ditambah sama kalau X nya 3 berarti 4 kombinasi 3 kali 0,875 pangkat 3 kali 0,125 pangkat 1 tambah 4 kombinasi 4 kali 0,875 pangkat 4 kali dengan 0,125 pangkat 0. Ya udah, nanti ini tinggal dihitung aja ya. Nah, nanti ini tinggal dihitung ya kan, pakai kalkulator, tinggal ditambahin A1, A2 sama A3 nya, hasilnya adalah sebuah angka. Nah, inilah jawabannya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Kalau yang eksponensial ini mah sebenarnya ya tergantung informasi di soalnya ya. Atau ini bisa pakai integral juga boleh sebenarnya kalau mau gitu. Ini juga bisa nih kalau mau pakai pendekatan. Oh oke, berarti ini integral batas bawahnya 2, batas atasnya 4 daripada 1 per 15 kan apa namanya lambda kali dengan pangkat gitu ya, pangkat min 1 per 15 T per 15 T dt gitu ya. Nanti dapatlah jawabannya sama dengan yang tadi di bawah. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanya terlebih dahulu?
Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Kayaknya sih ini nggak keluar kan di tugas ya, kalau kayaknya kalau nggak salah distribusi eksponensial. Yang keluar tuh kayaknya yang ini nih, distribusi normal, kemudian sama pendekatan normal untuk distribusi binomial, terus sama peluang diskrit tuh, kalau nggak salah ya. Oke, ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Halo, halo, halo. Oke, kalau ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, mau saya tutup Perhitungan soalnya. yang E itu gimana, Mas? Kenapa tuh? Perhitungan E itu, eksponensial itu. Yang E tadi tuh. Eksponensial itu, oh ya udah, ini tinggal hitung aja nih tadi. Gimana Misalkan caranya? nih, ini pakai kalkulator ya. Yang di sini ini pakai kalkulator nih. Jadi ini tinggal hitung aja 4 kombinasi 2 berapa, dikali dengan 0,875 pangkat 2 berapa, dikali 0,125 pangkat 2 tuh berapa. Nanti Yang ini yang E min satu ini yang ini ya. kalkulator jawabannya. Oh, Ya benar. Kenapa kalkulator? Karena nilai E itu angkanya, ini E itu adalah bilangan natural, bilangan E, bilangan Euler tuh kalau nggak salah. Dia tuh nilainya 2, berapa gitu. Nah ini mau nggak mau pasti pakai kalkulator nih. Ngitung dapat 0,875 nih nanti pakai kalkulator ya. Ini using calculator. Starter mana pun? Starter. Jadi harus pakai kalkulator. Kalkulator. Nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Nggak ada. Karena kan kita nggak tahu nih E itu berapa. Kalau dipangkatin, masa ya 0, sekian 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 dipangkatin minus 2/15 juga kita siapa yang mau ngitung gitu kan, manual. Kalau pangkat 2 masih oke, pangkat 3 masih oke. Kalau pangkatnya busuk ya nggak bisa kita hitung manual. Harus pakai kalkulator. oke. Gitu ya. Pantas teman ujian suruh pakai kalkulator. Ya wajib kalau misalkan keluar soal kayak gitu. Tapi biasanya gini, di UT itu kalau misalkan dia ulangan yang emang dia hitungan dan gak boleh pakai kalkulator, biasanya dia hitungannya hitungan sederhana yang masih bisa dihitung manual gitu. Walaupun emang ada yang mungkin itu harus pakai kalkulator, tapi palingan cuma 1 atau 2 biji lah gitu. Jadi emang sengaja kayak dibuat, ini lu kerjain ini harusnya pakai kalkulator tapi lu nggak boleh pakai kalkulator deh gitu. Tapi cuma 1 atau 2 nomor doang biasanya begitu. Oke, kalau begitu ini saya mau tutup terlebih dahulu ya. Jadi kalau emang misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanya di grup, ataupun mungkin kalau mau japri juga dipersilakan. Nah dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join untuk kegiatan belajar bersama malam ini. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Thank you. Oke, terima kasih kembali.